Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Berkat jasa mereka, Demokrat makin karam dan sulit diselamatkan. Ditulis oleh tim redaksi dari berbagai sumber. Roda kehidupan dunia berputar, mewarnai nasib manusia, suka dan terkadang duka. Begitu sepenggal lirik lagu Rhoma Irama yang berjudul Roda Kehidupan, bahwa segala sesuatu ada masanya. Ada saatnya di atas dan ada pula saatnya di bawah. Hal ini membuat manusia lebih seimbang. Artinya, saat berada di bawah, tetap optimis karena berkeyakinan suatu saat akan berjaya. Dan saat berada di atas, tidak perlu sombong karena masa kejayaan tidak akan selamanya. Seperti sudah hukum alam, bahwa masa kejayaan akan selalu ada yang menggantikan. Begitu juga dengan Partai Demokrat, masa kejayaannya sudah berakhir. Baru-baru ini, politisi PDIP Ruhut Sitompul di akun Twitternya mengunggah poster bergambar 3 kader Partai Demokrat, yakni Andi Arief, Rahlana Sidik, dan Andi Sapohan. Poster tersebut bertuliskan, berkat jasa mereka Demokrat makin karam dan semakin sulit diselamatkan. Dalam cuitannya, Ruhut menulis kalimat bernada satir. Ia mempersilahkan kader Demokrat itu untuk terus nyinyir terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, nyinyiran Andi Arief CS akan membuat elektabilitas partai yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono itu semakin terpuruk. Mantap, lanjutkan saja terus nyinyir ngebacot dengan congornya yang bau banget biar makin karam ke dasar laut. Tulis Ruhut di akun Twitternya, seperti dilihat dari netralnews.com pada Jumat 30 Juli 2021. Di saat para politisi Demokrat sibuk nyinyir ke pemerintah, ungkap Ruhut, Presiden Jokowi justru sibuk bekerja keras mengatasi pandemi COVID-19. Lihat kerja keras Pak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, mengatasi pandemi COVID-19. Menugaskan semua jajarannya harus menekan angka kematian akibat virus corona. Merdeka, kata eks-politisi Partai Demokrat ini. Sudah menjadi rahasia umum, tapi bagi yang belum tahu, ini bisa menjadi informasi saja. Sebagai mantan kader Partai Demokrat, Ruhut Sitompul cukup berani menyampaikan pernyataan tersebut kepada kawan lamanya. Kemudian, Ruhut Sitompul kini beralih menjadi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Sehingga Ruhut Sitompul saat ini berseberangan dengan Partai Demokrat yang sedang berdiri sebagai oposisi pemerintah. Ruhut Sitompul semakin keras dan tegas mendukung langkah dan kinerja Presiden Jokowi yang juga merupakan kader PDIP. Kembali ke persoalan gambar atau foto Rahlana Sidik, Andi Sapohan dan Andi Arief, bahwa Ruhut Sitompul tidak mencantumkan siapa yang membuatnya. Tapi kalau dari isinya, penulis setuju juga. Karena Partai Gurem ini semakin hari semakin tidak jelas prestasinya apa. Malah sibuk nyinyir sana-sini, dibantu istri sang ketum yang sangat sensasional. Entah disengaja atau tidak, Nyonya AHY ini suka sekali berkeliaran dan memancing amarah netizen di medsos. Nyonya AHY yang belum lama ini disorot karena salah mengutip ayat suci atau tipu dengan sempat menyebut penomoran ayat yang tidak tepat, dan baru-baru ini juga beredar foto Andi Sapohan bersama anaknya dan suami tercinta Agus Harimurti Yudhoyono yang tertangkap kamera sedang berbelanja sepatu branded merek Chanel di Paris. Entah foto-foto tersebut foto lama atau baru. Namun, pemandangan hedonisme yang dipertontonkan itu bertentangan dengan kondisi pandemi di tanah air, di mana sebagian besar rakyat Indonesia sedang berkutat dan sekarat dalam masa yang sulit ini. Memang itu uang pribadi mereka. Suka-suka Andi Sapohan mau belanja di Tanah Abang atau di Paris, mau beli sandal Swallow atau sepatu Chanel yang terkenal itu. Tak ada yang melarang. Tapi yang menjadi masalah adalah perilaku hedonisme yang dipertontonkannya itu bertentangan dengan perilakunya yang kerap menyerang pemerintah dengan dalih membela rakyat kecil. Emosi istri Ketua Umum Partai Gurem yang sering meledak-ledak ini selalu bertamengkan pembelaannya terhadap rakyat kecil. Seolah-olah pemerintahan Presiden Jokowi tidak memperhatikan nasib rakyat yang membutuhkan uluran tangan pemerintah. Perilaku menyerang pemerintahan Presiden Jokowi yang dipertontonkan oleh Andi Sapohan akhir-akhir ini dalam masa pandemi COVID-19 tentu saja memiliki muatan yang jelas. Pilpres 2024 adalah pertarungannya demi suami tercinta menjadi orang nomor 1 di negara ini. Dan kita semua yakin dengan kelakuan Nyonya Ketum Demokrat dan juga kader-kader Demokrat itulah yang akan membuat Demokrat semakin mengguram. Berkat jasa mereka, Demokrat makin karam dan sulit untuk diselamatkan. Bagaimana menurut Anda? Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Di saat rakyat susah,
Andi Sapohan borong sepatu branded di Paris, ditulis oleh Argo di seawar.com. Di platform media sosial Twitter saat ini lagi trending foto Andi Sapohan bersama anaknya dan suami tercintanya, Agus Harimurti Yudhoyono yang tertangkap kamera sedang berbelanja sepatu branded merek Chanel di Paris. Andi Sapohan bersama suami dan anaknya tampak sedang duduk santai. Foto lainnya tampak Andi Sapohan yang akan membungkus barang-barang mewah yang telah diborong dengan kantong yang lebih besar. Foto tersebut menjadi bahan pembicaraan masyarakat yang hanya bisa telan ludah basi melihat betapa glamornya gaya hidup di saat negara sedang babak belur dilanda pandemi COVID-19. Entah foto-foto tersebut foto lama atau baru, namun pemandangan hedonisme yang dipertontonkan itu bertentangan dengan kondisi pandemi di tanah air, di mana sebagian besar rakyat Indonesia sedang berkutat dan sekarat dalam masa yang sulit ini. Sebagai ibukota fashion dunia, Paris adalah tempat yang paling bergengsi di dunia bagi para orang-orang tajir di seluruh dunia untuk berburu barang-barang mewah yang branded di sana. Memang itu uang pribadi mereka. Suka-suka Andi Sapohan mau belanja di Tanah Abang atau di Paris, mau beli sandal Swallow atau sepatu Chanel yang terkenal itu. Tak ada yang melarang. Tapi yang menjadi masalah adalah perilaku hedonisme yang dipertontonkan itu bertentangan dengan perilakunya yang kerap menyerang pemerintah dengan dalih membela rakyat kecil. Emosi istri Ketua Umum Partai Gurem yang sering meledak-ledak ini selalu bertamengkan pembelaannya terhadap rakyat kecil, seolah-olah pemerintah Presiden Jokowi tidak memperhatikan nasib rakyat yang membutuhkan uluran tangan pemerintah. Perilaku menyerang pemerintahan Presiden Jokowi yang dipertontonkan oleh Andi Sapohan akhir-akhir ini dalam masa pandemi COVID-19 tentu saja memiliki muatan yang jelas. Pilpres 2024 adalah pertarungannya demi suami tercinta menjadi orang nomor 1 di negara ini. Pilpres 2024 adalah kesempatan emas bagi dirinya untuk memperjuangkan ambisinya meraih status yang terhormat sebagai ibu negara Presiden Republik Indonesia. Mungkin Andi Sapohan ingin merasakan empuknya kursi pesawat kepresidenan untuk belanja barang-barang branded yang mahal dan mewah di Paris. Jika suami tercinta tidak terpilih pada Pilpres 2024, maka tamat sudah mimpi-mimpi indah dan peluang bagi dirinya untuk menyandang status terhormat sebagai ibu negara Presiden Republik Indonesia. Pun gagal bagi sang suami tercinta meraih pride dirinya dan menjadi kebanggaan keluarganya menjadi orang nomor 1 di negeri Zamrud Khatulistiwa ini. Maka berbagai upaya dan segala sumber daya pun dipergunakannya untuk menyerang dan juga mendiskreditkan pemerintahan Presiden Jokowi demi meraih ambisinya. Di platform media sosial Twitter, calon ibu negara ini terus berlomba-lomba mempertontonkan rasa empatinya yang palsu melalui perilaku yang mengagung-agungkan dirinya dengan jumawa, seolah-olah dia berpihak, seolah-olah peduli, seolah-olah dia memperhatikan kepentingan rakyat kecil dan kepentingan bangsa yang besar ini. Begitu pula dengan perilaku para kader Demokrat yang menuding Presiden Jokowi tak punya empati karena menolak lockdown, tidak memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan rakyat di masa pandemi, melainkan hanya fokus pada perekonomian dan investasi tanpa memperhatikan nyawa seluruh rakyat Indonesia. Mungkin rakyat kecil dalam standar pemahaman mereka adalah rakyat yang mampu terbang ke Paris untuk belanja barang-barang branded dan sepatu mewah merek Chanel yang sangat terkenal itu. Rakyat yang lapar dan haus, termasuk namun tidak terbatas yang sekarat terpapar COVID-19. Melihat dengan nyata ketimpangan perilaku sosial yang tak patut ini bukan berarti menunjukkan sikap dan perilaku iri hati akan kemakmuran hidupnya yang bergelimang harta. Namun, serangan-serangan Andi Sapohan dan para kader Demokrat lainnya terhadap kinerja pemerintah Presiden Jokowi selama ini justru berbanding terbalik dengan gaya hidupnya yang mengumbar gaya hidup glamor dan juga hedonisme. Andi Sapohan lupa bahwa mertuanya SBY kini lagi galau dan sedang khusyuk-khusyuknya berdoa seraya berikhtiar agar Allah menyelamatkan bangsa ini dari pandemi dan mengajari Presiden Jokowi dengan baik agar bisa mengatasi pandemi. Begitulah kura-kura Gusti Orasari. Segala bentuk kemunafikannya akhirnya dipertontonkan oleh Allah yang Maha Tahu melalui tertangkapnya gaya hidup mewah ala hedonisme yang ternyata dilakoni di balik layar. Makanya jadi orang jangan nabok nyilih tangan. Barang siapa menabur angin, maka ia akan menuai badai. Barang siapa menabur badai, maka ia akan menuai petaka. Akibat dari ulahnya yang terus-menerus menabur badai menggerogoti pemerintahan Jokowi dengan 1001 nyinyir, maka kini ia menuai badai yang memporak-porandakan kenyamanan hidupnya. Mengumbar berbagai statement palsu dan munafik dengan bertamengkan kepentingan rakyat sama saja dengan menipu rakyat. Menipu rakyat sama saja menipu Tuhan.
sebab suara rakyat adalah suara Tuhan. Mungkin jika suaminya Agus Harimurti Yudhoyono sudah jadi Presiden Republik Indonesia, mereka barangkali akan naik pesawat luar angkasa semacam si Jeff Bezos itu untuk belanja sepatu branded milik UFO di luar angkasa sana. Kita tunggu saja tweet SBY yang melolong-lolong sampai ke tingkat langit yang ketujuh dengan penuh ratap dan kertak gigi seperti yang dulu itu lagi. Kura-kura begitu. Tagar Andi Sapuhan Hedon. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Jejak digital kelakuan SBY, besan dan mantunya prihatin. Ditulis oleh Nafi Siwar di siwar.com. Coba sebutkan dua kata yang terlintas dalam benak Anda ketika mendengar nama SBY, proyek mangkrak, Candi Hambalang, Antasari Azhar, atau mungkin ada kata yang lain. Yang jelas, ketiga kata di atas selalu melekat dalam pikiran penulis ketika mendengar nama SBY, yang sungguh menggelikan pada tahun 2016. SBY tidak terima jika proyek Hambalang disebut sebagai proyek mangkrak, tetapi pada tahun 2018, SBY meminta proyek Hambalang tidak dikaitkan dengan dirinya dan Partai Demokrat. Ngakak, bagaimana ceritanya proyek mangkrak Hambalang tidak bisa dikaitkan dengan SBY? Toh, proyek mangkrak Hambalang tersebut jelas terjadi di masa pemerintahan SBY. Bahkan elektabilitas Partai Demokrat hancur karena kasus proyek mangkrak tersebut. Jadi gak heran jika Partai Demokrat dan PKS dianggap sebagai juara korupsi pada tahun 2013. Bahkan suara Partai Demokrat terus turun di setiap pilpres yang diadakan. Jika pada tahun 2004, saat Partai Demokrat pertama kali mengikuti pemilu, hasilnya Partai Demokrat mampu meraih 57 dari total 550 kursi di Senayan atau sekitar 7,45%. Demokrat bertengger di peringkat 4 peraih kursi terbanyak, 3 besar kala itu diisi oleh Golkar, PDIP, dan juga PPP. Pada tahun 2009, Partai Demokrat semakin meningkat perolehan kursinya dan berhasil menjadi pemenang pemilu dengan meraih 150 kursi atau 26,4%. Tetapi, pada tahun 2014 suara Partai Demokrat anjlok dan berimbas di perolehan kursi di Senayan. Perolehan kursi Partai Demokrat terjun bebas menjadi hanya 61 kursi di Senayan. Pada tahun 2019 kemarin, perolehan kursi Partai Demokrat kembali turun, yaitu hanya mendapatkan 54 dari total 575 kursi di Senayan. Kalau ditafsirkan dalam persentase, suara Partai Demokrat terus menurun setiap pilpres dari 12.729.913 suara atau sekitar 10,9% pada tahun 2014 menjadi hanya 10.876.507 suara atau sekitar 7,77% pada tahun 2019 kemarin. Padahal saat Pilpres 2019 kemarin, anak SBY yang bernama Edi Baskoro Yudhoyono menjabat sebagai Ketua Komisi Pemenangan Pemilu, tapi tetap tidak mampu menaikkan suara Demokrat dan semakin terpuruk. Dan sekarang Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat bukan lagi anak SBY, melainkan orang lain yang bernama Andi Arief. Anak SBY saja tidak mampu menaikkan suara Demokrat tahun 2019. Jadi, masih yakin Andi Arief yang terbukti sebar hoax, terbukti menyebarkan berita hoax tentang 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos pada tahun 2019 bisa menaikkan suara Demokrat pada tahun 2024 nanti? Masih yakin Andi Arief yang pernah ditangkap oleh polisi terkait kasus narkoba bisa menaikkan suara Demokrat pada tahun 2024 nanti, meskipun kasus ini dihentikan oleh pihak kepolisian karena tidak menemukan alat bukti yang cukup, tetapi Andi Arief terbukti sebagai pengguna narkoba. Inilah sebagian kecil kelakuan minus SBY selama ini terkait mega proyek mangkrak Hambalang yang secara tidak langsung menyebabkan suara Partai Demokrat semakin terpuruk. Itu boleh termasuk kasus proyek mangkrak lainnya di masa pemerintahan SBY yang akhirnya diselesaikan di masa pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Kita juga akhirnya tahu jika ada 34 proyek listrik mangkrak di masa pemerintahan SBY yang dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Dan kita sebagai rakyat kecil akhirnya mengetahui jika ada proyek mangkrak senilai 143 triliun rupiah di masa pemerintahan SBY setelah SBY lengser. Itulah fakta sebagian kecil warisan proyek mangkrak di bawah kepemimpinan SBY selama ini. Belum lagi warisan lainnya yang harus ditanggung oleh pemerintahan Jokowi saat ini. Masih teringat dalam benak kita, SBY dengan sok bijaknya mengatakan bahwa pemimpin yang baik tak akan mewariskan beban pada pemerintahan berikutnya. Tetapi faktanya, Presiden Jokowi malah dapat warisan utang.
Belum lagi pemerintahan Presiden Jokowi harus kena getah terkait maraknya radikalisme saat ini. Cendekiawan Muslim Komarudin Hidayat pernah menilai jika maraknya radikalisme di era kepemimpinan Presiden Jokowi tidak terjadi begitu saja. Ia berpendapat Jokowi hanya kena getah kebijakan pemerintahan SBY. Pak SBY itu kan presiden yang motonya zero enemy. Dia nggak mau konflik dengan siapapun. Jadi ketika jelas ada radikalisme dan pelanggaran, dibiarkan saja. Jelas Komarudin. Partai PKS malah dimasukkan dan diberikan beberapa jatah posisi menteri dalam pemerintahan SBY. Menteri Dalam Negeri di masa SBY pernah meminta pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan FPI. Kita juga masih ingat bagaimana HTI bisa melakukan Muktamar Khilafah 2013 di Stadion Gelora Bung Karno masa pemerintahan SBY dan malah disiarkan oleh TVRI yang merupakan TV milik pemerintah. Miris bukan? Dan akhirnya di masa pemerintahan Presiden Jokowi, PKS tidak masuk dalam pemerintahan. FPI dan HTI akhirnya dibubarkan. Kasus di atas belum termasuk kasus skandal Petral di masa pemerintahan SBY. Mantan anggota tim reformasi tata kelola migas, Fahmi Radi mengatakan, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, nama MR sering disebut atas dugaan keterkaitannya sebagai pihak ketiga dalam kasus pengadaan minyak selama periode 2012 hingga 2014 di anak usaha PT Pertamina, Pertamina Energy Trading Ltd. Berdasarkan temuan lembaga auditor Kordamenta, jaringan mafia minyak dan gas itu menguasai kontrak suplai minyak senilai 18 miliar US dollar atau sekitar 250 triliun rupiah selama 3 tahun. Tuan MR ini yang menjadi perantara dengan perusahaan minyak milik negara lain atau National Oil Company untuk meraih keuntungan lebih banyak. Kok bisa ya ada orang tidak tersentuh hukum di masa pemerintahan SBY terkait kasus Petral? Bahkan salah satu media nasional lainnya secara tegas membuat berita bahwa Petral yang merupakan sarang mafia migas dilindungi oleh SBY tetapi disikat oleh Jokowi. Dan akhirnya setelah Petral dibubarkan oleh Presiden Jokowi, maka Pertamina bisa hemat 250 miliar rupiah per hari. Setelah sekian tahun beroperasi di masa pemerintahan sebelumnya, akhirnya Presiden Jokowi yang berani membubarkan Petral sehingga Pertamina bisa hemat 250 miliar rupiah per hari. Bisa dibayangkan berapa banyak uang Pertamina yang habis selama ini sejak ada Petral di masa pemerintahan sebelum Jokowi? Itulah sebagian kecil kelakuan minus pemerintahan SBY. Lalu, bagaimana dengan kelakuan besan SBY? Ada yang ingat jika besan SBY yang bernama Aulia Pohan yang pernah divonis bersalah terkait korupsi? Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aulia Pohan, yang merupakan besan SBY tersebut divonis 4 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada tahun 2009 lalu. Meski sudah divonis bersalah oleh pengadilan, ada sebagian orang mengatakan jika Aulia Pohan bukanlah seorang koruptor. Pakar hukum pidana dari Universitas Gadjah Mada Edi O.S. Harij secara tegas mengatakan bahwa dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrek, Aulia jelas-jelas telah dinyatakan bersalah oleh hukum di negara ini. Itu jelas koruptor, sudah ada vonisnya, kata Edi. Lalu bagaimana dengan kelakuan minus menantu SBY bernama Andisa Pohan? Semalam penulis menemukan cuitan aneh Andisa Pohan, tetapi saat ini cuitan tersebut sudah hilang. Tanya kenapa? Meskipun sudah hilang, tetapi penulis sempat menyimpan screenshot cuitan tersebut pagi dini hari tadi. Cuitan Andisa Pohan yang hilang itu juga masih bisa dicari di kolom pencarian Google. Pasti banyak yang tidak menyadari bahwa ada yang aneh dengan cuitan Andisa Pohan tersebut. Sejak kapan Quran Surat Al-Baqarah punya 291 ayat? WKWK. Lagi pula, cuitan Andisa Pohan itu adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 191, bukan 217, apalagi 291. Jadi silakan rakyat menilai sendiri kelakuan minus SBY, besan, dan menantunya tersebut. Wassalam. No visi.